Selamat pagi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Ponilia Dimi Limbong dengan NIM 2009 dari kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Angkatan 2020. Nomor 1, karakteristik negara berkembang. Ada beberapa karakteristiknya, yaitu pendapatan per tahun yang cenderung rendah. Pendapatan per tahun di negara berkembang tidak sebesar negara maju, karena masih tingginya angka pengangguran. Yang kedua, keamanannya tidak terjamin. Yang ketiga, fasilitas kesehatannya minim. Yang keempat, perkembangan penduduk tidak terkendali. Negara berkembang mempunyai jumlah rata-rata penduduk yang sangat besar dibandingkan negara maju, karena tidak terkendalinya perkembangan penduduk. Hal ini juga merupakan akibat dari minimnya edukasi dan fasilitas kesehatan. Yang berikutnya yaitu besarnya angka pengangguran, dan yang berikutnya lagi yaitu impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, yang menyebabkannya adalah rendahnya pengendalian SDA dan juga SDM. Negara berkembang lebih sering membeli barang dari luar negeri. Permasalahan yang dihadapi negara berkembang. Yang pertama yaitu standar hidup yang rendah menyebabkan kemiskinan. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Yang ketiga yaitu adanya ketidakmerataan. Yang keempat yaitu adanya kekurangan modal. Dan yang kelima yaitu sumber daya manusianya yang tidak memadai. Dan yang keenam yaitu ketergantungan yang besar. Kondisi ekonomi negara berkembang yang rendah sangat dipengaruhi oleh keadaan negara maju yang ada di sekitar negara berkembang tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan domestik mengenai pasar ekspor. Adanya ketergantungan pada negara maju terjadi pada bidang industri, karena negara berkembang masih membutuhkan bantuan pada bidang industri. Selain itu, negara maju yang sangat membutuhkan negara berkembang untuk memasok bahan dasar kepada perindustrian negara maju. Yang berikutnya yaitu tingkat pertumbuhan relatif pendapatan nasional. Tingkat pertumbuhan relatif pendapatan nasional di negara berkembang lebih rendah daripada negara maju. Negara ketiga pada umumnya mengalami kesenjangan pendapatan antara negara kaya ataupun negara miskin. Kesenjangan terjadi dengan sangat cepat dan melebar. Dan yang berikutnya yaitu fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Dan yang berikutnya yaitu tingginya laju penduduk, dan juga yang terakhir yaitu kesehatan. Banyak penduduk di negara berkembang mengalami kekurangan gizi karena terbatasnya produksi suatu bahan pangan di dunia. Adanya kekurangan gizi disebabkan oleh faktor kemiskinan, bukan karena susahnya mendapat makanan. Nomor 2 yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu struktur ekonomi. Struktur ekonomi yaitu di mana perkembangan ekonomi dapat diukur dari perubahan sektor yang menyumbang kontribusi terbesar dalam pendapatan nasional. Contohnya, pergeseran sektor pertanian menjadi sektor industri. Yang kedua, diukur melalui pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita naik, pasti disebabkan oleh perekonomian yang stabil. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Yang ketiga yaitu indeks pembangunan manusia. Bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. Indeks ini dibentuk oleh 3 dasar, yakni umur panjang, hidup sehat, dan pengetahuan, serta standar hidup layak yang dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapita, angka harapan hidup, dan durasi lamanya sekolah. Yang berikutnya yaitu urbanisasi. Dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Yang berikutnya yaitu angka tabungan. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi sebuah negara. Dan yang berikutnya yaitu indeks kualitas hidup, yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dihitung berdasarkan kepada yang pertama angka rata-rata harapan hidup pada umur 1 tahun, yang kedua angka kematian bayi, dan yang ketiga angka melek huruf.
Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang berasiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan atas hasil pembangunan. Nomor 3 yaitu makna dari model dua sektor neoklasik dan neoklasikal. Maknanya yaitu pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat investasi yang dilakukan masyarakat di suatu negara. Di sini lebih banyak investasi, maka perusahaan mendapatkan modal lebih besar untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak lagi. Ya, dan yang berikutnya yaitu jika pertumbuhan modal tinggi, maka modal yang digunakan untuk usaha semakin banyak. Dan jika pertumbuhan penduduk tinggi akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan dalam proses produksi. Dan yang berikutnya yaitu jika pertumbuhan teknologi semakin pesat, maka teknologi yang digunakan semakin canggih. Kecanggihan teknologi mampu meningkatkan kecanggihan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Dan yang berikutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dilihat dari investasi pengusaha atau entrepreneur yang ada di suatu negara. Semakin banyak inovasi yang dilakukan pengusaha dalam mengembangkan produknya, maka akan semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dan implementasinya di negara berkembang seperti adanya investasi dan juga modal tinggi dan juga pertumbuhan teknologi dan juga inovasi yang dilakukan oleh pengusaha atau entrepreneur, otomatis dari hal-hal tersebut dapat mendorong kemajuan suatu negara berkembang. Nomor 4 yaitu perbedaan model pertumbuhan yang dikemukakan oleh Harold Domar dan juga Solow Swan. Perbedaannya yaitu adalah teori Harold Domar mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi, sedangkan teori Robert Solow mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Implikasinya terhadap negara berkembang, di mana investasi pada negara berkembang dengan adanya investasi tersebut dapat mendorong kemajuan pembangunan dan pertumbuhan negara berkembang. Pada modal, penduduk, dan teknologi, dengan adanya modal yang tinggi, penduduk yang berkualitas, dan teknologi yang canggih, otomatis dapat mendorong kemajuan suatu negara. Nomor 5, teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang paling populer dikembangkan di Indonesia adalah teori Adam Smith. Ada dua teori ekonomi klasik yang dicetuskannya, yaitu teori pembangunan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Kedua sistem kapitalis ini diartikan sebagai kebebasan pelaku usaha, di mana pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Nomor 6 yaitu perbedaan pemikiran ekonomi setelah Perang Dunia II dan pemikiran ekonomi pembangunan tahun 1970-an sampai dengan 1980-an adalah sebagai berikut. Ada beberapa pengaruh kunci pada pemikiran pembangunan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Bagi para ekonom, gagasan utama tentang pertumbuhan sudah ada sejak 1 abad atau lebih. Adam Smith telah menekankan pasar dan kemajuan teknologi sebagai kuncinya, tetapi tulisan David Ricardo 3 dekade kemudian menekankan pentingnya tabungan dan investasi serta akumulasi modal. Karl Marx menerbitkan Das Kapital pada tahun 1867 dan juga mengambil akumulasi modal sebagai kekuatan pendorong utama pertumbuhan.
Salah satu buku berpengaruh yang diterbitkan pada tahun 1960 berpendapat bahwa kunci pertumbuhan adalah menaikkan tingkat investasi dan pembentukan modal ke tingkat di atas 15% dari produk domestik bruto. Meskipun ada banyak suara pada saat itu yang mengatakan prosesnya lebih rumit daripada itu. Jika modal berada di pusat cerita pertumbuhan, tampaknya salah satu kunci pertumbuhan adalah menaikkan tingkat tabungan sehingga seseorang dapat meningkatkan investasi. Tetapi di negara-negara miskin dikatakan ada lingkaran setan kemiskinan yang harus diputus terlebih dahulu. Negara-negara terlalu miskin untuk menabung banyak sehingga tidak memiliki sumber daya untuk diinvestasikan yang menyebabkan tidak dapat tumbuh. Solusi yang jelas adalah bagi negara-negara kaya untuk menyumbangkan sebagian dari tabungan mereka ke negara-negara miskin untuk memutus siklus ini. Pada tahun 1960, ide itu disempurnakan lebih lanjut dengan pengembangan model Two-Gap-Hills-Chenery. Sekian dari saya. Untuk kekurangan kata-kata dan juga kekurangan materi, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.